Selamat pagi para pemirsa YouTube. Hari ini kita akan sampaikan diskusi dari PBL kasus 2 dari angkatan 42B dari Universitas Sanata Dharma ya. Ini semua adalah sebuah proses belajar dari mahasiswa. Mahasiswa telah menuliskan problem dari kasus yang diberikan pada hari Senin, dan pada hari Kamis ini mereka menyampaikan berdiskusi tentang solusi-solusi untuk mengatasi problem yang telah mereka peroleh pada hari Senin yang lalu. Kelas ini saya bagi menjadi 5 breakout room sesuai kelompoknya, dan kami akan masuk ke masing-masing breakout untuk untuk menyampaikan diskusi bersama mereka. Tapi saya siapkan dulu form-form pertemuannya akan saya siapkan lebih dulu ya. Baik, kami siapkan dulu satu persatu. Mohon bersabar untuk menunggu ini. Oke. 5, 4. Kemudian kita masuk ke kelompok yang lain. Kelompok yang lain saya siapkan dulu ya. Baik, saya akan masuk satu-satu. Kelompok 1. Formin. Sebentar. Pasien ini GFR-nya 33,1. Berarti nggak apa-apa dong pakai metforminnya? Iya, kalau di match kan disebutin nggak apa-apa, tapi pertimbangkan benefit dan risk-nya kan. Oh, itu yang kamu nemu, terus dosisnya tetap atau diturunin gitu? Oke, intermezzo bentar ya. Iya, Maaf, Pak. ganggu sebentar ya. Oke. Baik, Anda kelompok 1, Ya, betul? Pak, betul. Ya. Iya, Pak. Anda sudah menulis jawabannya, ada problem, kemudian Anda mencoba melihat penyebabnya apa, macam-macam ya di sini ya. Oke, baik. Coba Anda dari diskusi 30 menit ini mungkin sudah ada ketemu satu solusi atau alternatif solusi yang sudah Anda diskusikan untuk mengatasi problem yang keberapa. Mungkin kita bisa memberikan masukan. Silahkan. Mana yang akan disampaikan? Silahkan. Iya, Pak, mungkin mau menyampaikan, Pak. Oh, itu Yang Caca mana? aja. Aku duluan yang M1.2 ya. Ya, Satu ya, aja dulu Caca untuk dulu. M12 ya. Iya, Pak. Untuk M12 ya, silahkan. Ya, Yuk. jadi itu ada efek dari pengobatan yang belum optimal. Di sini ada kombinasi antara obat metformin tablet 500 mg dan produk tablet yang isinya pioglitazone dosis 15 mg tidak optimal menurunkan kadar glukosa darah pasien. Kemudian menurut Perkeni 2019 itu HbA1c lebih dari 9% setara dengan rata glukosa darah sewaktu. Kemudian ada penyebabnya, yang pertama itu P1.2
pemilihan obat tidak termasuk kontraindikasi. Jadi berdasarkan kadar kreatinin pasien didapatkan nilai GFR dengan CKD EPI sebesar 33,1 ml per menit per 1,73 meter persegi. Nah, menurut Medscape 2021, jika EGFR-nya menurun di bawah 45 ml selama penggunaan metformin, resiko dan manfaat untuk melanjutkan terapi perlu dievaluasi kembali. Terus selanjutnya itu ada P1.6, itu seharusnya ada indikasi baru dan obat belum diresepkan atau pengobatan tidak lengkap. Nah, menurut Perkeni 2019, HbA1c yang lebih dari 9% dengan gejala klinis plus mengharuskan pasien menggunakan insulin. Pada kasus ini, pasien diberikan obat metformin 500 mg dan produk tablet F, tetapi belum mampu menurunkan glukosa darah pasien. Selain itu, menurut Medscape 2021, memiliki efek samping kenaikan berat badan sehingga sebaiknya pasien menggunakan insulin. Kemudian ada P7.1, pasien secara sengaja menggunakan obat lebih dari yang diresepkan atau tidak menggunakan obat sama sekali dengan alasan apapun. Dari hasil rekonsiliasi obat pasien ketika masuk IGD, ditunjukkan bahwa sisa obat metformin 500 mg yang diresepkan sebanyak 90 tablet adalah 20 tablet. Dari perhitungan hari 25 sampai 26 hari, seharusnya sisa obat pasien adalah 12 sampai 15 tablet. Hal ini menunjukkan kemungkinan ada waktu ketika pasien melewatkan minum obat. Seperti itu, Pak. Oh gitu, oke. Baik, terima kasih. Nah, sekarang solusinya apa? Untuk yang pertama itu, Solusinya apa? yang pertama itu kami memilih untuk intervensinya bagian I1.1 Apa itu? hanya memberikan I1.1. I1.1 Iya. memberikan informasi saja. Iya, kemudian kami juga mengambil intervensi bagian I1.4, Pak. Intervensi Apa itu? didiskusikan dengan penulis resep. Oke. Kenapa I11 sama I14? Apa enggak kalau sudah I14 itu sudah langsung I11 juga sudah terlewati ya? Maksud saya itu. Iya, Pak. Itu harus dua-duanya atau salah satu? I1.4 aja, Pak. Oke, ya kan itu kan tahapan ya, Mbak ya. Iya, Pak. I11 kan hanya memberikan informasi, kalau I14 sudah berdiskusi. Itu kan memberi makna berbeda ya. Iya, Pak. Ya. I11 berarti hanya memberikan informasi. Iya, Pak. Kalau I14 ada informasi, mungkin Anda menyampaikan hasil, memberikan bukti sehingga Anda berdiskusi. Anda ambil I14 ya, Iya, berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Untuk yang pertama mungkin kami akan mendiskusikan terkait dengan pemilihan obat tidak tepat termasuk kontraindikasi itu bagian penggunaan metformin. Kami akan menginformasikan terkait dengan risiko dan manfaatnya untuk keperluan pelanjutan terapi yang digunakan pasien. Kemudian untuk yang kedua itu P1.6 kami juga akan mendiskusikan terkait dengan pengobatan pasien, di mana pasien ini kan mengalami kenaikan berat badan yang disebabkan dengan penggunaan pioglitason, sehingga kami akan mendiskusikan terkait dengan pergantian obat seperti itu. Oke, note dulu. Iya, Pak. Oke, untuk pergantian obat saya setuju ya. Jadi prinsipnya Anda berdiskusi dengan dokter, nanti tolong kalau waktu presentasi berikan bukti, berikan alasan ya, soalnya berikan bukti alasan, terus nanti misalnya disetujui maka harus ada tindak lanjut ya, misalnya seperti itu. Tapi terkait dengan kenaikan berat badan, apakah yakin itu karena sebabnya obat? Sebenarnya belum ada tindak lanjut dari kelompok kami, Pak. Cuma dari penggunaan obat yang digunakan pasien ini, pasien menggunakan pioglitason, di mana efek samping dari pioglitason ini adalah kenaikan berat badan.
Oke, baik, enggak apa-apa. Iya, Pak. Artinya Anda mencoba melihat kenaikan berat badan ini kemungkinan dari beberapa sisi ya. Iya, Pak. Dari pioglitason, Iya. kemudian bisa juga karena memang aktivitasnya tidak banyak bergerak di luar ya. Iya, siap. Betul nggak? Nah, ini dua ini nanti tolong pada waktu presentasi Anda sampaikan. Iya, Pak. Iya. Ya, sehingga nanti solusinya apa, Mbak? Kalau misalnya Anda melihat dari dua sisi, kemungkinan pasien naik berat badan 5 kilo karena kemungkinan pioglitason, kemungkinan karena memang kurang banyak aktivitas di WFH. Dilihat dari dua kemungkinan ini, lalu kira-kira Anda solusinya mana? Atau Anda cenderung memilih kemungkinan yang mana? Karena pio atau karena kurang banyak gerak? Mungkin kalau bisa milih dua, kami bakal milih dua, Pak, di mana kami akan melakukan pergantian obat. Nanti kami dasarkan juga pada buktinya. Kemudian untuk yang bagian aktivitas dari pasien itu, kami mungkin akan memasukkan terapi non-farmakologi, di mana terapi non-farmakologi itu ada exercise juga, Pak. Jadi mungkin bisa menyarankan pasien untuk melakukan aktivitas olahraga seperti itu, kemudian mungkin dengan lifestyle juga seperti itu supaya pasien bisa supaya berat badannya tidak maksudnya supaya berat badannya dapat dikontrol kenaikannya seperti itu. Oke, stop dulu. Tadi misalnya Anda merekomendasikan dua-duanya dari kemungkinan karena mengkonsumsi pio dan kemudian karena kurang gerak, sehingga Anda merekomendasikan apa tadi? Bermaksud untuk mengganti obat jadi apa? Iya, kami bermaksud mengganti obat dengan menggunakan insulin, Pak. Oke, ya, stop dulu di situ. Misalnya Anda mengusulkan pergantian insulin, ya. Prosedurnya bagaimana? Prosedur untuk penggantiannya ya, Pak, maksudnya. Gimana? Berarti Anda kan sudah kalau berpikir itu di apoteker, saya mau gantikan insulin untuk pasien ini. Lalu prosedurnya bagaimana? Kalau kan ini kan settingnya kan home care kan, Pak. Berarti kan betul. Untuk penggantian obat ini kan bukan hak dari apoteker. Jadi kan tadi makanya kami menyampaikan intervensi yang akan kami lakukan itu I1.4, intervensi didiskusikan dengan penulis resep. Nah, nanti jadi kami menyampaikan bukti-bukti yang kami dapatkan ke dokternya. Jadi nanti kan dokternya akan memberikan pertimbangan apakah obatnya tetap mau pakai pioglitazone atau ganti dengan yang kami usulkan. Nah, itu kalau misalnya stop dulu. Oke, saya setuju. Insulin untuk Anda akan berkomunikasi, berdiskusi dengan dokter penulis resep. Kan gitu toh? Pilihannya kan dua. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Katakanlah Anda pakai terus asumsi hasil usulan apoteker diterima. Setelah diterima berarti pasien tersebut akan menerima insulin. Lalu tindakan selanjutnya adalah Anda melakukan apa? Tindakan konseling selanjutnya edukasi. Konseling pengobatan pada pasien kan? Iya, Pak. Iya, Pak, pasien. Nah, maksud saya itu. Jadi kalau nanti Anda menyampaikan insulin, maka prosedur untuk usulan penggantian ke insulin, maka ke dokternya dulu, berikut Anda berikan buktinya nanti kalau presentasi, lalu Anda pakai step pertama, asumsinya kalau dokter menerima, maka insulin diberikan. Maka Anda menindaklanjuti dengan konseling pengobatan penggunaan insulin pada pasien, karena pasien belum pernah menggunakan insulin. Hanya Anda ceritakan apa yang akan Anda berikan kepada pasien tersebut. Tapi juga Anda bisa menulis seandainya usulan Anda tidak diterima, berarti kan pilihannya adalah Anda melanjutkan terapi dengan yang sudah ada. Betul kan? Betul nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti kan tadi kan kami buat kemungkinan kenaikan berat badan itu dari pioglitazone atau
aktivitasnya pasiennya kurang. Nah, Mm-mm. karena tadi dengan kemungkinan yang pioglitazone tidak bisa diambil, berarti kan Mm-mm. kami mengambil kemungkinan yang kedua. Mm-mm. Jadi kami melakukan intervensinya dari sisi non farmakologinya gitu mungkin Pak. Oh, begitu. Dengan tetap menggunakan obat yang sudah diberikan sebelumnya. Iya, Pak. Oke, nah maksud Iya saya kan itu. asumsinya Nah, dokternya tidak menyetujui kan, Din? oke, nah maksud saya itu. Jadi solusi yang sudah Anda sampaikan itu Anda harus bersiap dua kemungkinan. Iya, Pak. Penulis resep menerima usulan Anda, lalu Anda bisa menindaklanjuti. Kalau tidak menerima, apa yang akan Anda lakukan pada pasien tersebut? Karena pada intinya adalah kita menemukan permasalahan obat pada pasien, lalu memberikan solusi supaya pasien tersebut tetap dapat menggunakan obat tersebut, bebas dari keluhannya dan sebagainya. Oke, paham itu maksud saya? Oke, Pak, paham. Oke, nah ini dari satu Iya Pak, solusi ini paham. saja, tolong nanti untuk solusi-solusi yang lain diperlakukan pola pikirnya sama dengan itu ya. Iya, Pak. Ya, kalau Anda yakin bahwa ini pasti disetujui, ya nggak apa-apa, boleh. Jadi Anda boleh yakin. Tapi kalau seandainya Anda tidak yakin, Anda buat dua asumsi, disetujui atau tidak setujui. Tapi kalau Anda yakin usulan Anda disetujui, ya nggak apa-apa, pilih salah satu solusi, tinggal Anda sebutkan mengapa Anda yakin. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Supaya Anda berani mengambil keputusan. Ya, kita berlatih untuk mengambil keputusan. Ya, benar atau keliru nanti dulu. Kan ini kan kita berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Ya, jadi nanti kita bisa diskusikan dengan kelompok-kelompok lain terkait hasil Anda. Seperti itu, ya. Oke, Oke, paham Pak. ya? Paham, Oke, Pak. baik. Oke, saya rasa saya Ya, cukup di sini. makasih Silahkan Pak. untuk dilanjutkan lagi. Saya Ya, leave Pak. breakout room ini ya. Terima Ya, kasih. makasih, Pak. Selamat pagi. Ya Silakan Pak, lanjut makasih. diskusinya. Ya, Pak. Baik, kita sudah mendapatkan satu kelompok ya. Kita sudah mendapatkan satu kelompok. Kita akan lanjut ke kelompok yang kedua ya. Baik, kita akan masuk ke kelompok 2. Baik, kita akan bertemu dengan kelompok 2. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Ya, saya ganggu ya. Oke. Baik, kok pada diem semua, kenapa ini? Pada sedang pusing Baru atau sebelum gimana? Bapak masuk tadi kami baru habis bicara Udah ini, juga. Pak. Oke. Baik. Anda sudah menulis problem ya. Anda kelompok 2 ya? Ya. B2 ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Anda sudah menuliskan masalah dan macam-macam. Oke. Bolehkah saya tahu Anda sudah diskusi menemukan solusi untuk problem Anda yang mana atau masalah terapi obat yang mana? Kelompok kami menemukan solusi untuk problem secara keseluruhan, Pak, yaitu konsultasikan masalah pasien ke dokter. Yang mana? Ya. Ini kan ada M1, ada M2, yang mana yang mau diselesaikan? Saya milih satu dulu aja, nggak usah macam-macam. Atau M3 lain-lain, Anda mau milih mana untuk diceritakan di breakout room ini? Milih yang mana? Satu aja. Keamanan gimana? Sudah ada solusi untuk keamanan? Solusi untuk keamanan itu kami mempertimbangkan untuk mereduksi obat-obat yang diberikan kepada pasien, karena kan itu obatnya beberapa sebenarnya duplikasi dan ada kecenderungan polifarmasi. Jadi ada resiko yang besar untuk membebani kondisi kesehatan pasien. Oke. Anda menyebut tadi ada polifarmasi, ada duplikasi, bisa disebut mana yang polifarmasi atau yang duplikasi? Untuk Silakan. duplikasi itu untuk pengobatan hipertensinya itu kan ada produk AP yang mengandung kombinasi amlodipin dan perindopril, kemudian ada furosemid. Itu termasuk duplikasi. Kemudian untuk
pengobatan. Mm-mm. Apa sama apa? Furosemid, Furosemid sama? perindopril dan Mm-mm. amlodipin. Untuk polifarmasi itu obat-obatnya kan Oh semuanya gitu. yang diberikan kepada pasien ini total ada 8 obat dan ada juga yang mengandung Mm-mm. obat kombinasi. Nah, itu menurut kami terlalu banyak karena beberapa obat itu Mm-mm. sebenarnya bisa diberikan Oh, dalam oke. monoterapi. Oke, nah namanya aja home care ya kan minimal 6 Ya, obat kan. Makanya di sini saya berikan cukup banyak. Artinya sudah memenuhi syarat untuk home care. Oke, coba sebutkan solusi untuk keamanan. Salah satu aja dari yang Anda sebut tadi. Untuk yang terkait apa diabetes atau hipertensi atau apanya, coba apa kira-kira solusi yang akan disampaikan? kalau tadi dari kelompok kami pas berdiskusi itu memutuskan untuk eh, ber- berkonsultasi ke dokter terkait mereduksi obat-obat yang diberikan Pak itu contohnya untuk Stop Chelsea. Berkonsultasi ke dokter tuh I berapa? I1 hmm, berapa? hmm, I14 maksudmu? Berdiskusi? ya Berdiskusi. ya I14 Yang mana? Kan ada 11, 12, 13, 14. Anda milih yang mana? I14 dan I13 Oke, ya pakai ya. pakai terminologi itu ya, pakai PCNE ya. Jadi jangan pakai Boleh. berkonsultasi atau pakai oke 14 berdiskusi. Oke, cocok. Tentang Tentang apa? prediksian jumlah obat yang diresepkan. Terus Usulannya usulanmu apa? itu eh, pertama untuk mengurangi obat yang ditujukan untuk pengobatan hipertensinya. Mungkin bisa dipilih salah satu antara produk AP atau furosemid. Mm-mm. Oke, kalau dokternya tanya alasannya apa? Jawabannya apa? Nanti kan di presentasi di dalam pembahasan misalnya Anda mengusulkan untuk ini mengganti, Anda kan harus memberikan alasan usulan ini adalah, nah itu kan di papernya kan harus nampak supaya semua teman nanti bisa belajar. Karena di sini ada interaksi antara perindopril dan furosemid yang menyebabkan risiko hipotensi yang akut, Pak, dan insufisiensi ginjal. Oh gitu. Oh gitu. Oke, artinya mungkin Anda prediksi dia masuk IGD dengan tensi 92/50 itu mungkin karena interaksi itu, betul begitu kan? Bukan ada masuk, Pak, kan kalau yang masuk itu kan obatnya baru diresepkan pas dia keluar kan, Pak, kalau saya tidak salah tangkap. Tenane buat dibaca. Oh iya soalnya. benar. Saya tuh jadi iya Pak itu termasuk itu. Ayo. Iya. Ya. Itu kan obat itu sudah dimiliki. Ya kan gitu. Nah, ya oke. Nanti misalnya saya pura-pura jadi dokternya bertanya. Oke, usulan Anda itu kan kita berdiskusi ya. Nah, terus kemungkinan kan jawaban dokter itu kan dua ya. Menerima usulan Anda atau menolak usulan Anda. Kalau menerima berarti apa yang diberi yang di stop apa? Perindopril. Ya. Perindopril di stop. Berarti tinggal amlodipin dan furosemid. Anda cukup yakin dengan dua itu bisa mengontrol tekanan darahnya? Yakin, Pak. Oh, cukup yakin. Oke. Itu nanti dijelaskan aja keyakinannya di mana. Kalau tidak diterima piye, Chelsea? Wah, nggak cocok saya. Udah ini diberikan tiga-tiganya. Apa yang Anda lakukan?
Ayo yang lain boleh jawab loh. Nggak harus Chelsea. Yang lain boleh. Desti, Deska, Stella, Aris. Siapa lagi? Mari siapa ini? Ayo. Maria, Imelda. Yuk, silakan. Nah, artinya Anda mungkin belum siap dengan kemungkinan jawaban tidak ya. Ya, tadi kan kalau kita mengambil pilihan intervensi I14 berdiskusi dengan dokter, Anda harus siap dua kemungkinan nanti di makalah ya. Oh, saya akan berdiskusi dengan I1 dengan dokter I14 mengusulkan pemberian obat antihipertensinya terlalu banyak jumlahnya dan direduksi salah satu dengan bukti bla 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 bla. Kalau diterima tidak ada masalah kan? Ya. Buat kamu tidak ada masalah. Ya. Tapi bila tidak diterima, teman-teman harus juga berpikir. Karena tidak semua usulan kepada penulis resep itu akan disetujui. Kan itu ada pilihan, diterima itu kan bisa diterima dan diimplementasikan, diterima setengah diimplementasikan atau diterima tapi tidak ditindaklanjuti. Kan ada berbagai kemungkinan itu. Maksud saya dengan membaca itu yang bagian bawah, Anda harus siap dengan berbagai kemungkinan terburuk. Jadi di paper Anda nanti, kalau teman-teman kelompok 2 memilih berdiskusi dengan dokter terkait apa bla 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 bla, tolong siapkan 2 jalur. Jalur kalau usulan diskusi Anda diterima, maka tindak lanjutnya begini. Kalau tidak diterima, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman farmasi? Ya, paham. Paham, teman-teman? Ya, paham. Ya, ini masalah kita sedang belajar bersama. Supaya kita nanti kalau pas praktek kerja profesi apoteker dan juga nanti Anda sudah lulus, kemungkinan itu pasti akan terjadi, diterima atau tidak diterima. Nah, itu kita harus menyiapkan mental kita untuk menghadapi dua kemungkinan itu. Kalau usulan itu diterima, berarti tanggung jawab kita semakin besar karena kita harus memfollow up usulan kita itu. Tapi kalau tidak diterima, kita harus juga memberikan tanggung jawab kita kepada pasien, bagaimana cara kita memanage itu semua, ya, memanage itu semua karena dokternya memang tidak mau mengganti. Lah, bagaimana kita berupaya supaya penggunaan obat yang memang harus dilanjutkan tadi itu tetap bisa membuat pasien tersebut mencapai standar goal terapinya. Ini yang harus dilakukan adalah itu. Jadi kita selalu berpikir positif, baik dari sisi usulan diterima maupun tidak diterima, kita harus punya usulan positif. Yang penting adalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk merawat pasien dalam hal obat. Paham? Paham. Oke ya, paham ya. Nah, oke. Jadi ini dari satu solusi ini silahkan Anda duplikasi pola pikirnya untuk bisa dilakukan dengan yang lain. Jadi Anda punya pengetahuan dalam bentuk evidence artikel publikasi yang Anda ambil. Lalu Anda tahu prosedurnya bagaimana cara membuat usulan Anda itu diterima. Tadi contohnya tadi sudah kita sebutkan. Lalu konatif itu tindakan. Tindakan apa yang merupakan follow up Anda kalau usulan itu disetujui atau tidak disetujui. Nah, semua prosedural ini kalau sudah Anda ikuti dalam makalah dan besok dipresentasikan, ini paling tidak akan membentuk pola pikir Anda dan nantinya cara bertindak Anda pada waktu Anda nanti praktek kerja profesi apoteker dan kelak setelah lulus menjadi apoteker. Baik, Pak. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya akan leave room dulu. Saya akan ke breakout room yang lain. Oke, terima kasih. Silahkan lanjutkan diskusinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Para penonton, sudah kita dengar pertemuan dengan kelompok 2 ya, kelompok 2. Kita nanti habis ini masuk ke kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke, baik. Kelompok 3.
Kita lihat dulu. Oh, ini bukan. Sebentar, saya cek dulu. B5 sudah. Oke, B3 ya. Oke, kita masuk ke B3. Iya, Pak. Sama teman-teman kelompok B3 ya. Iya, Pak. Ya. Yuk, silahkan Anda nih punya jawaban ada banyak banget. Masalahnya cukup banyak, oke. Silahkan Anda kemukakan kepada saya salah satu solusi yang sudah diperoleh ya. Salah satu solusi. Baik, Silakan. Pak. Jadi dari diskusi kelompok kami tadi, solusi salah satunya itu kami mau mengganti Tidak, sebentar. Untuk problem yang mana dulu? Untuk masalah yang mana? Sebentar, Pak. Ya, dilihat dulu. Kan saya juga membaca jawaban Anda. Mana? M13, M12, M21? Yang M21, Pak. Yang mana? Bebas. M21 berarti pasien mengalami hipotensi dengan gejala kelelahan, lemah, bingung, desorientasi nomor sewaktu 4, masuk Pak. UGD. Gitu? Nomor 4, Pak. Oh, 4, sebentar. Pasien mengalami gangguan ginjal yang kemungkinan Triple diakibatkan penggunaan obat triple apa? Itu obat-obat yang Triple whammy itu apa? merusak kerja ginjal, Pak. Jadi kalau dikombinasi bersama, Pak. Oke, baik. Iya. Itu problemnya itu ya. Coba sekarang solusinya Dari kelompok kami mau mengganti ini, Pak, aspirin. Itu yang aspirin. Iya, Pak, dengan clopidogrel karena aspirin ini kan sama salah satu NSAID, Pak. Nah, jadi selain dia juga masuk di peluang ini, dia juga jadi kayak bisa lebih memperparah ginjalnya. Sedangkan kalau clopidogrel ini dia tidak termasuk obat peluang ini, Pak. Clopidogrel masuk BPJS enggak? Kalau Anda pengen ngecek obat itu masuk BPJS apa tidak, misalnya Anda itu sudah terdaftar BPJS, silakan install aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN, Anda masuk ke situ, lalu masuk ke situ dengan nomor kartu Anda, lalu cek di halaman kedua obat yang ditanggung. Ya, ada yang sudah Belum, ada Pak. punya BPJS? Iya, ada. Belum, Pak. Oh, ada yang belum? Ada ya? Oh, kok bisa? Harus bisa loh nih. Ya, ini clopidogrel ya, saya cek di BPJS Kesehatan. Ada 2, clopidogrel 75. Itu ada. Tablet ya. Ada 1. Namanya clopidogrel tablet 75 mg. Anda menyarankan clopidogrelnya itu berapa? Ya. 75, Pak. Sarankan clopidogrelnya dosis berapa? 75, Pak. 75 juga ya. Oke. Ya, kalau dosisnya sama berarti itu bisa ditanggung dalam BPJS ya. Jadi Anda mengusulkan sesuatu yang tidak menambah problem pasien. Oke, lalu prosedurnya bagaimana? Prosedur untuk Anda kan punya usulan mengganti aspilet ke Kalau usulannya itu clopidogrel. Pertama kita diskusikan dulu, Pak, ke penulis resepnya terkait
penulis resepnya Itu terkait nomor berapa itu? Intervensinya saya, kodenya berapa itu diskusi itu? saya I14 Pak. I14 ya, berarti apoteker melakukan intervensi dalam rupa berdiskusi dengan iya Pak. penulis resep, Ya betul? Pak. Begitu? Iya Pak. Nah, itu pakai statementnya itu. Oke, terus Anda Eh, berdiskusi, berdiskusi lalu apa? tentang ini Pak, keuntungan penggantian aspirin ke clopidogrel. Nanti kita jelasin kalau aspirin itu dapat memperparah ginjal pasien, dan juga aspirin itu dapat meningkatkan tekanan darah pasien. Nah, ya Pak, disertai bukti Disertai ilmiah bukti ya. itu kita Disertai memberikan bukti. Oke, solusi terus? penggantian ke clopidogrel. Kenapa? Karena clopidogrel itu tidak memiliki misalnya tidak memperparah gangguan ginjal pasien, dan juga tidak menaikkan tekanan darah, dan juga clopidogrel ditanggung BPJS. Oke. Oke, itu tahap pertama ya. Prosedurnya Anda lalui yaitu dengan berdiskusi dengan dokter. Anda sudah menyebutkan alasan atau memberikan bukti, oke. Nah, pilihan dokter kan ada dua. Menerima usulan Anda atau tidak menerima usulan Anda. Seandainya menerima, lalu follow up-nya apa? Jika menerima maka kita mengubah jenis obatnya Pak, I31 pada takaran obatnya. Oh iya, maksudku follow up itu kan terus ganti dari aspilat ke clopidogrel. Lalu apa tindakan Anda setelah, oh ya boleh, terus dituliskan resepnya, terus obat itu kan diterima pasien. Lalu tindak lanjutnya Monitoring apa? Pak. Oke, monitoring, atau Anda bisa memberikan di intervensi di pasien Konseling. apa? Konseling. Bisa memberikan konseling. Nah, ya toh. Karena obatnya kan yang lama dihentikan, ada obat baru, ya otomatis Anda harus memberikan informasi obat. Jadi begitu ya. Jadi satu rangkaian ya. Jadi Anda mau mengusulkan itu satu rangkaian, ini harus begini, setelah ini begini. Nah, sekarang pilihan yang berikutnya. Karena Anda memilih I14 yaitu berdiskusi dengan penulis resep. Kalau misalnya yang nulis resep itu nggak mau gimana? Follow up Anda apa? Monitoring kerja ginjal mungkin Pak. Monitoring Melihat caranya? Hasil lab. uji labnya Pak. Oh, melihat hasil lab berarti itu sudah dilakukan. Namanya monitoring kok. Jadi kan Anda khawatir ginjalnya ada masalah. Iya. Ya, Ya enggak? Nah, berarti terus acara monitornya dengan cara apa? Meminta pasien tersebut untuk apa? Melakukan Iya Pak. cek laboratorium kan? Ya dengan ya kan gitu. Kan Anda tidak bisa hanya memonitor itu, tapi tolong secara periodik ya mungkin Anda bisa berkomunikasi juga dengan dokternya, berdiskusi dengan dokternya. Kalau memang tidak setuju dok, usul saja bahwa pasien monitoring penggunaan obatnya itu, monitoring kondisinya dengan cek ke laboratorium misalnya gitu. Ini adalah suatu proses di mana supaya pasien juga tahu apakah kondisinya tetap baik atau ada masalah. Kan begitu? Baik Kak. Ya kan? Dan setelah Anda meminta pasien itu datang, Anda bisa bilang setelah cek lab, saya ditelepon ya. Ditelepon itu untuk mengetahui monitoring penggunaan obat ya. Anda ditelepon tidak dalam rangka memberikan advice macam-macam, tapi untuk kan tadi Anda mau memonitor. Taunya ya gimana ya, pasien telepon kek atau gimana. Jadi telepon ke saya ya supaya saya tahu progresnya berapa. Nah, kalau progresnya ternyata baik-baik saja, oh ya sudah. Ya tetap pasien tersebut aman dalam menggunakan obat itu. Jadi dengan kata lain teman-teman kelompok 3, kalau Anda nanti mengusulkan intervensi adalah I14, berdiskusi dengan dokter, sampaikan bukti, argumentasi atau alasan apapun dalam makalah dan presentasi Anda. Lalu
asumsi dua kemungkinan. Usulan Anda diterima atau usulan Anda tidak diterima. Ya, tolong itu perhatikan betul. Dan itu tolong disampaikan karena ini kita sedang belajar, berlatih bersama, sehingga asumsi itu diterima atau tidak diterima itu pasti akan terjadi dan Anda akan temui waktu Anda praktek kerja ataupun nanti pada waktu Anda lulus sebagai farmasi. Pilihannya adalah itu. Jadi Anda sudah tidak kaget, Anda sudah berpikir lebih jauh, menyiapkan mental Anda. Oh, usulan saya bisa diterima, usulan saya bisa tidak diterima. Tapi yang penting adalah follow up setelah diterima atau follow up setelah usulan itu tidak diterima. Paham maksud saya? Ya, oke ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini menjadi dasar untuk berpikir untuk solusi-solusi yang lain yang mungkin akan Anda lakukan. Jadi kalau intervensinya ke arah penulis resep sampai diskusi, Anda harus berpikir sampai kemungkinan terburuk, yaitu usulan tidak diterima. Bisa. Begitu, bisa dipahami ya? Oke, baik. Kalau begitu saya leave breakout room dulu. Saya pindah ke kelompok yang lain dulu ya, supaya semua mendapatkan kesempatan untuk diskusi bersama. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjut diskusinya ya. Ya, Oke, apa? ya terkait makalahnya itu Pak, kita berarti hanya fokus ke PCN-nya aja Pak. Maksudnya tidak komunikasi dengan pasien itu perlu kayak kita memberikan dialog atau bagaimana Pak? Ya, kemarin kan sepakatnya kelas B itu kan juga Iya, Pak. presentasi toh. Ya, dipresentasikan saja, nanti harus prinsipnya ini kan. Kalau kemarin kan saya sebenarnya mengajaknya untuk role play, tapi kan nampaknya gak berat tuh ketemunya. Ya sudah, pakai anu aja, apa, presentasi biasa aja. Baik, terima kasih Pak. Oke ya, oke ya, baik. Saya leave breakout room dulu ya. Silahkan dilanjut diskusinya. Baik, kita sudah kembali ke main room dan kita akan melanjutkan diskusi kita pada kelompok 4 ya, breakout room kelompok 4. Yuk kita join dulu ya di breakout room kelompok 4. Gitu. Jadi bisa diganti, metforminnya diganti kombinasi lain itu juga bisa. Tapi berarti tetapan 2 obat DM. Tetap 2 DM. Soalnya aku juga ini kan dapat dari Ivan kelas A tuh. Ternyata dia juga kayak gitu, jadi kan ngusulin ganti jadi insulin gitu kan. Terus ternyata Pak Joseph tanya, nah kalau intervensinya ditolak gimana gitu. Terus Ivan bilang dia usul terapi 2 kombinasi tetap, tapi ganti metforminnya jadi ke golongan lain seperti sulfonil atau yang sesuai ada di bagan gitu. Ya udah, berarti kayak gitu aja kalau misalkan ditolak, soalnya daripada kita mikirin metformin kan dinaikin atau daripada kita mikirin metformin diturunin, terus efeknya ke ginjalnya toh. Iya betul. Ya, oke, betul. Ganti. Yuk silakan yuk. Anda punya solusi apa? Enggak, udah dengar sebagian kok aku. Oke, Anda mau pakai problemnya yang mana yang akan disolusikan? Ayo, yang sudah didiskusikan sampai mana? Problemnya ini Pak, yang efek obat diabetesnya itu tidak optimal. Selain itu ada nggak? Jadi masih membahas ini sih Pak, soalnya membahas itu. Soalnya masih masalah. Saya bingung Pak, itu apa namanya, metforminnya itu selesai nih. Solusinya itu apa? Ya, jadi solusinya yang pertama itu kan dari pemeriksaan gula darah terakhir itu kan 250 mg per desiliter Pak. Terus jadi coba cari konversinya itu udah HbA1c-nya itu 10%-an Pak gitu. Jadi menurut guideline itu dari Bergeni itu kalau lebih dari 9% itu dapat dimulai terapi insulin gitu. Terus tadi setelah diskusi itu karena dari interaksi obat tuh dan juga kondisi pasien itu sepertinya metformin itu banyak memiliki permasalahan begitu Pak. Jadi tadi usulnya sih obat yang oral itu dihentikan, terus pertama itu dimulai
insulin basal dulu. Jadi nanti insulin basalnya itu berapa tadi Kak Lili? Insulin basal untuk memulai Oh, terapi insulin itu. di sini kita ngerekomendasinya untuk insulinnya insulin basal, Pak. Jadi kita mulai dulu dengan terapi awalnya tuh 10 unit per hari. Di sini karena insulin basal itu kerjanya panjang, jadi bisa diberikan 1 kali sehari pada malam hari. Nah, setelah itu kita lakukan monitoring gula darah. Seandainya gula darahnya masih tidak terkontrol, nah kita bisa tambahkan dengan insulin yang kerja cepat. Yang mana insulin insulin. Cek, sebentar. Tidak terkontrol tuh selisih berapa waktu? Ya, Pak. Misalnya ya, kan misalnya usulanmu itu disetujui. Kamu milih I14 toh. Ya toh, I14 usul penggantian insulin. Oke, diskusi sama dokternya, kebetulan dokternya setuju. Iya, Pak, insulin Oke, basal. lalu diberi apa tadi? Insulin basal tadi ya. Iya, Pak. Nah, terus kalau diberi lalu terus gulanya belum terkontrol, lalu Anda mau berikan tambahan lagi. Nah, itu kapan waktunya? Apakah diberikan sehari 2 hari langsung ditambah lagi atau gimana? Kalau dari referensi yang saya dapat, Pak, di sini hanya diinformasikan pemberian insulin basal 1 kali sehari. Nah, lalu dilakukan monitoring dan bila gula darah puasa Terus, benar. tidak terkendali atau tidak terkontrol, dapat ditambahkan insulin kerja cepat. Nah, informasi hanya sekedar itu, Pak. Mungkin kalau dari saya, mungkin ketika pemberian insulin basal hari ini, misalkan pasiennya hari ini diberikan insulin basal, besok kita monitoring gula darahnya. Nah, terus kalau ternyata misalkan masih belum tercapai, hari selanjutnya bisa ditambahkan dengan insulin. Oh gitu. Kalau menurut saya sih beberapa hari aja ya. Jadi 3 hari misalnya gitu, dilihat dulu. Lihat dulu misalnya. Ya kalau hari ini diberi terus besok langsung itu kan ya belum tentu kayaknya kan bisa jadi yang bikin tidak turun kan bisa juga perilaku makannya dan sebagainya. Tapi dicoba dulu 2 hari, 3 hari ya. Hari ketiga kesini balik lagi kita lihat ya. Ya kan gitu toh. Jadi jangan langsungan lah. Kalau menurut pendapat saya tidak usah langsungan, tapi ya 3 hari gitu. Misalnya dikasih hari Senin, nanti hari Rabu atau Kamis kesini ya Pak, kita lihat apakah selama 2-3 hari penggunaan insulin kondisinya lebih baik. Kan begitu toh. Toh selama ini dia menggunakan obat tanpa insulin, kondisinya kan juga seperti itu kan. Betul nggak? Artinya kan tidak harus terburu-buru maksud saya ya. Diberi waktu, tubuhnya diberi waktu untuk beradaptasi dengan adanya obat baru. Jadi misalnya tadi insulin diusulkan, diskusi dengan dokter I14 ya toh, Anda usul oke dapat insulin. Berarti kan intervensi berikutnya follow up-nya apa? Dari PCNE apa harusnya setelah misalnya insulinnya itu sudah disetujui, lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Obat baru mulai diberikan, Pak. Nah iya, artinya kan kalau insulinnya baru diberikan kan harus diberikan konseling pengobatan toh. Ya enggak? Iya toh. Kan intervensi itu terkait dengan penulis resep, pasien dan obat. Betul, setelah disetujui obat baru diberikan. Tapi kan harus diikuti dengan konseling pengobatan karena apa? Orang ini belum pernah menggunakan insulin. Betul? Nah, oke, itu step pertama kalau usulan Anda diterima. Lah kalau usulan Anda tidak diterima piye? Gimana?
Kalau usulan Anda nggak diterima, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak terima, mungkin pertama sih seperti dari Bangkom Farmasi itu kan apoteker itu kayak monitoring ketaatan pasien dalam minum obat. Soalnya kan di situ metforminnya itu sepertinya itu pasien sering melewatkan dosis karena dari sisanya itu lebih banyak gitu Pak dari yang harusnya dikonsumsi. Nah, jadi kalau misalnya metformin monitoring dalam ketaatan pasien yang patuh gitu, nah itu dimonitoring dulu apakah nanti gula darahnya terkontrol atau tidak gitu. Terus Oke, enggak, maksud saya tadi gini, tadi kan usulannya kan sudah untuk mengganti ke insulin toh, berarti kan 2 obat yang lama itu di off kan ya, yang pertama tadi ya. Nah sekarang kan yang kalau tidak diterima, berarti kan usulan Anda kan berarti tetap menggunakan obat yang lama. Anda bisa melihat masalah kepatuhan boleh, tapi dilihat dari itu sisi Pak GFR gimana? Dari literatur itu bisa juga kalau kemungkinan itu mungkin pasien intoleransi terhadap metformin, jadinya mungkin metformin itu bisa diganti ke golongan lain seperti sulfonylurea gitu Pak. Dan Oke, artinya kan gini, insulin tadi kan usulan pertama ditolak, berarti kan kembali ke obat lama lah. Kalau itu ditolak kembali ke obat lama, Anda bisa usul lagi. Apakah tidak ini sebaiknya metformin ditinjau dosisnya atau diganti? Pilihannya ada 2, ditolak dan diterima lagi. Mudeng maksud saya. Ini kan bertingkat toh. Jadi nanti di dalam presentasi Anda harus sebutkan kemungkinan alurnya itu. Kami mengusulkan insulin. Kalau diterima, follow up-nya begini. Kalau tidak diterima, berarti kembali ke obat lama, kami mengusulkan lagi terkait GFR-nya, atau karena GFR-nya ini gini, metformin bisa dikurangi dosisnya atau kami ganti dengan usul obat lain. Kalau diterima, follow up-nya begini. Kalau tidak diterima, baru yang follow up tadi yang Mbok katakan tadi, masalah kepatuhan pasien. Nah, artinya ngomong masalah kepatuhan pasien itu setelah melewati tahap obat insulin nggak diterima, terus kemudian usulanmu untuk mengganti dengan obat yang lain tidak diterima juga. Ya, paham Pak. Ya, paham ya teman-teman ya. Ini namanya procedural knowledge ya. Ini namanya procedural knowledge. Anda tahu tahapan yang harus Anda lakukan. Sehingga dari tahapan ini kalau bisa dilakukan, Anda melakukan interprofessional collaboration, bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Ini adalah hal yang sangat bagus. Nah, kalau dari sisi diskusinya kita sudah mengarah ke sana, saya berharap nanti kalau Anda praktek kerja profesi apoteker mendapatkan banyak contoh dari para praktisi, lalu waktu Anda nanti praktek, Anda betul-betul bisa mempraktekkan, oh memang saya harus kerjasama dengan dokter, kerjasama dengan perawat, mungkin terkait perawatan luka diabetes dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus ditangani, harus dilakukan. Gitu loh maksud saya ya. Jadi bisa paham ya teman-teman kelompok 4 ya. Jadi jangan terburu-buru untuk langsung judgement masalah kepatuhan pasien. Itu harus dilewati dulu. Prosedur mana yang sudah dari solusi itu sampai akhirnya kamu ya sudahlah, dokternya tidak menerima semua, ya sudah. Akhirnya kita maksimalkan upaya kita dengan cek misalnya kepatuhan pasien, suruh cek monitoring kadar glukosa darah, ginjal dan sebagainya. Nah, bukti-bukti terakhir itulah yang nanti bisa Anda sampaikan lagi ke dokter kalau hal-hal itu memang mungkin memperkuat di awal. Oke, paham maksud saya? Bisa punya gambaran ya? Oke, nah, tolong semua proses berpikir ini diduplikasi atau dipikirkan dengan cara yang sama untuk solusi-solusi yang lain. Anda punya 5 masalah nih, berarti kan solusimu bisa bertingkat-tingkat nih. Nah, masing-masing problem diselesaikan dulu. Nanti kalau ada sebuah solusi bisa mengatasi beberapa problem, lah itu disitulah kreativitas Anda diuji. Bagaimana caranya Anda membuat sebuah solusi tapi bisa mengatasi banyak, tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku atau pedoman-pedoman regulasi yang ada.
Itu maksud kita memberikan soal ini. Itu seperti itu. Paham, Pak. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, paham. Oke. Jadi saya rasa sudah cukup keterangan saya. Silahkan lanjut diskusinya. Saya masih harus ke kelompok 5 ya, yang belum selesai. Oke, baik, terima kasih. Saya akan ke kelompok 5 dulu. Terima kasih kelompok 4. Silahkan untuk diskusi. Iya, makasih Bapak. Terima kasih. Iya, makasih Bapak. Oke. Oke, kita sekarang masuk ke breakout room yang kelima ya, kelompok terakhir. Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, oke. Wah, ini diskusinya paling lama, paling jos nih harusnya ya. Oke, kita lihat problemnya. Anda sudah menulis 6. Oke. Solusinya apa yang sudah Anda diskusikan sampai 1 jam diskusi ini? Silahkan. Siapa mau jadi juru bicaranya? Ambil salah satu solusi untuk mengatasi problem yang mana? Silahkan. Jadi salah satu solusi yang kami usulkan itu Pak terkait efek obat tidak optimal M1.2, lebih tepatnya yang P1.2 obat anti diabetes metformin dan thiobutazol itu kurang efektif. Usulanmu apa? Itu Usulan-solusinya yang pertama melakukan monitoring fungsi ginjal pasien, kemudian mendiskusikan kepada dokter terkait ketersediaan anti diabetes yang lebih baik bagi pasien DM dengan kondisi kerja ginjal yang terbebani, yaitu mengganti Oke, stop dulu. Usulanmu apa? Usulannya apa? Mengganti metformin dengan GLP-1RA. Itu Pak, Alasannya? karena eGFR pasien yang cukup rendah dan itu dikategorikan sebagai CKD stage 3B, Pak. Oke, stop dulu. Kalau itu usulan itu misalnya diterima, itu Nah, ditanggung BPJS. kami melakukan penelusuran terkait yang GLP-1RA itu ternyata tidak ada yang tercover oleh BPJS. Sebentar, usulnya di Dari mana? itu Pak, Formularium Nasional tahun 2019. Oke. Formularium Nasional 2019 nggak ada ya. Oke. Atau Anda bisa install aplikasi JKN ya, mobile JKN. Kalau Anda adalah peserta BPJS, install aplikasi mobile JKN. Lalu setelah itu geser ke halaman 2, klik bagian obat ditanggung. Jadi di situ ketahuan obat-obat saja yang ditanggung. Misalnya Anda nulis di situ insulin, nanti akan deretan insulin apa yang ditanggung oleh BPJS ada. Termasuk kalau Anda mau mengusulkan itu tadi, kalau itu tidak ada ya berarti tidak ditanggung oleh BPJS. Oke, karena itu tidak ditanggung lalu apa? Tetap disolusikan? Kalau misalkan karena tidak ditanggung oleh BPJS, kemungkinan kita akan melakukan pemeriksaan terkait kadar HbA1c pasien. Nah, apabila kadar HbA1c pasien itu di atas 8,5%, disarankan untuk memberikan terapi insulin basal. Itu Pak. Itu nggak bisa diestimasi bahwa dari gula darah yang ada itu ke konversi ke HbA1c? Kami belum melakukan penelusuran terkait itu sih Pak. Nah ya, cek itu ya. Misalnya Anda tidak meminta mereka untuk minta Pak Jawar itu untuk periksa HbA1c, Anda bisa mengkonversi kok. Ya, Anda bisa mengkonversi dari kadar gula darah berapa, konversi HbA1c-nya berapa. Tentunya itu tidak menggantikan hasil lab, tidak, tapi mengestimasi. Jadi situ Anda bisa nanti akhirnya, kan tadi Anda mengusulkan ke dokter, berarti I14 ya, berdiskusi begitu? Betul, ke I14?
berdiskusi dengan penulis resep? Maksudnya begitukah kelompok 5? Halo? Iya Pak, I14 Pak. Kan ngobrol dengan PCNE toh? Berarti Iya toh? Pak. Betul toh? Iya. I14 kan? Berdiskusi kan? Nah, jadi usulan Anda mengubah ke Iya Pak. SGLT2. Ya? Iya Pak. Nah, sekarang saya ajari pola pikirnya. Kalau Anda berdiskusi dengan dokter, usulan Anda apapun, tadi makanya saya tanya, buktinya apa, alasannya apa, ditanggung BPJS apa tidak, karena terkait dengan kasus ini. Katakanlah dokternya setuju, berarti Anda akan melangsungkan apa setelah itu tindak lanjutnya? Metformin dihilangkan diganti SGLT2, maka Anda akan melakukan, setelah itu obat itu disetujui oleh dokter dan diterima pasien, apa yang akan Anda lakukan? Edukasi kepada pasien terkait pengobatannya Pak, yang baru. Edukasi kepada pasien terkait pengobatannya Pak, yang baru. I berapa? Di situ ada pilihannya apa? Edukasi, konseling atau apa, yang mana? Saya memilih I21 disertai dengan I22 Pak. Saya memilih I21 disertai dengan I22 Pak. Oke, I21 dengan I22 berarti konseling pengobatan disertai dengan bukti Iya, Pak. informasi tertulis ya? Iya Pak. Nah, oke. Itu tindak lanjutnya ya, karena pasien belum mendapatkan SGLT2. Seandainya Mas, dokter tidak setuju usulan Anda, apa yang Anda lakukan terkait SGLT2? Tadi setelah melakukan konversi ya Pak, yang tadi gula darah puasa ke HbA1c, mungkin konversi, kelompok kami akan mengusulkan I13 Pak, intervensi yang diusulkan yaitu terkait tadi monitoring dari fungsi ginjal sendiri, kemudian terkait ada atau tidaknya nanti kebutuhan terkait insulin untuk pasien Pak. Dari mana itu? Ada tahunya ada Setelah tidaknya kebutuhan konversi terkait HbA1c insulin, tahunya tadi dari Pak. mana, Tristan? Setelah konversi HbA1c tadi Pak. Misalnya 10. HbA1c-nya misalnya setelah dikonversi ketemunya 10. Berarti kalau menurut guideline dari American Diabetes Association dibutuhkan insulin, Pak. Betul. Oke, dibutuhkan insulin. Berarti setelah SGLT itu ditolak, Anda terus mengkonversi lalu bisa mengusulkan insulin, begitukah? Betul? Mungkin bisa meminta rekomendasi dari dokter terlebih dahulu, Pak. Oh lah iya, makanya maksud saya gini, tadi kan usulan pertama kan mengganti SGLT itu. Kalau diterima Anda sudah tahu follow up-nya. Kalau belum diterima kan harusnya pakai dengan obat yang lama. Tapi mungkin Anda masih bertahan obat yang lama, metformin bahaya nih. Konversi ke HbA1c. Kalau misalnya usulannya ditolak dokter, berarti Anda terus mencari informasi tentang HbA1c. Katakanlah angkanya 10, terus Anda usul itu insulin. Usul insulin berarti kan I14 lagi, diskusi dengan dokter lagi. Kalau diterima, tidak masalah, ya. Tapi kalau tidak diterima, apa yang Anda lakukan? Nah, ini loh maksud saya, pola pikir bertingkatnya ini yang harus dimiliki untuk mengatasi M12. Bisa dipahami? Ya, bisa ya. Jadi waktu Anda memberikan usulan ke dokter penulis resep, itu pilihannya hanya ada dua, diterima atau tidak diterima. Kalau diterima, Anda akan melakukan follow up terhadap usulan Anda itu. Tapi kalau tidak diterima, berarti kan Anda bisa memberikan usulan lain atau Anda mengikuti resep yang sudah diberikan oleh dokter tersebut, ya, dengan melakukan intervensi pada pasien supaya misalnya lebih patuh dan lain-lain, misalnya seperti itu. Artinya apapun yang di hasil diskusi apoteker dengan dokter itu semua harus di follow up oleh apoteker yang melakukan home care. Harus ada follow up-nya, dan follow up-nya itu positif, ya.
Gunanya untuk apa? Membuat pasien itu aware sama penyakitnya, aware sama obatnya, sehingga dia bisa mendapatkan goal terapi yang diharapkan. Dengan Anda melakukan usulan-usulan tadi, I14 dan sebagainya, saya berharap Anda mulai menjadi tahu bahwa home care itu tidak mungkin terkait dengan permasalahan penggunaan obat, tidak mungkin hanya apoteker sendirian. Pasti membutuhkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Makanya di PCNE 9.1 ini ada berkomunikasi dengan dokter atau intervensi dengan penulis resep. Termasuk juga intervensi dengan pasien dan keluarganya, itu juga harus dilakukan kalau misalnya orangnya sudah pelupa dan sebagainya. Artinya di sini kita butuh kolaborasi, termasuk dengan perawatan luka diabetes yang mungkin pasiennya kurang familiar, itu kan juga kita harus kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti perawatnya. Nah, ini maksudnya nanti di paper, di makalah itu dan presentasi, Anda harus menyampaikan semua kemungkinan yang bisa Anda pikirkan. Di titik mana kita memerlukan kolaborasi, di titik mana kita harus bertanggung jawab penuh terhadap usulan kita. Begitu. Paham, Pak. Paham maksud saya? Teman-teman? Paham. Oh, paham ya. Jadi, apa yang saya sampaikan ini tadi bisa dipakai untuk menyelesaikan problem-problem yang lain. Jadi semua problem kalau nanti melibatkan dengan diskusi dengan penulis resep, Anda harus siap dengan jawaban diterima atau tidak diterima. Termasuk kalau Anda bertemu dengan pasien yang misalnya tidak patuh, Anda harus punya dua pikiran. Kalau pasiennya terus menjadi patuh, oke, kita monitor hasilnya, semoga baik. Kalau pasien tetap nggak patuh, apa yang harus saya lakukan? Ya, ini penting untuk disampaikan di makalah. Begitu ya. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah 10:30. Saya rasa itu nanti bisa diterapkan di nanti Anda mengisi borang 2 ini. Anda kan nanti mengumpulnya jam 6 sore. Silahkan untuk mendiskusikan dengan lebih jauh nanti seperti itu dengan contoh masukan yang sudah saya berikan. Oke, begitu aja ya. Oke, terima kasih. Saya leave breakout room dulu ya. Nanti kita kembali ke main room ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, kita sudah selesai semua ya. Lalu kita suruh mereka untuk kembali ke main room. Oke, lalu kita close all roomnya supaya kita bisa kembali di sini ya. Jadi demikian proses belajar ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti.